Halo sobat, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Bagaimana jika Indonesia terlibat dalam konflik bersenjata? Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa pembahasan ini murni analisis hipotetis untuk memahami pentingnya perdamaian dan kesiapan negara kita. Kita semua berharap situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis yang unik. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah maritim yang luas, pertahanan negara kita menghadapi tantangan tersendiri. Namun di balik itu, ada kekuatan besar yang kita miliki. Mari kita lihat aspek pertahanan Indonesia saat ini. TNI dengan 3 matra angkatan darat, laut, dan udara terus memodernisasi alutsistanya. Kita memiliki pesawat tempur canggih, kapal perang modern, dan pasukan terlatih. Tapi dalam konflik modern, bukan hanya kekuatan militer yang menentukan. Ekonomi menjadi faktor krusial. Indonesia dengan PDB terbesar di Asia Tenggara memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Industri strategis seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia berperan penting dalam mendukung kemandirian pertahanan. Namun yang lebih penting adalah dampak sosial. Bayangkan aktivitas sehari-hari terganggu, sekolah tutup, dan distribusi kebutuhan pokok terhambat. Belum lagi potensi pengungsian besar-besaran yang bisa terjadi. Ini menunjukkan betapa pentingnya mencegah konflik terjadi. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif dan selalu mengutamakan jalur diplomasi. Kita aktif dalam forum internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20. Hubungan baik dengan berbagai negara menjadi benteng diplomasi yang efektif. Ketahanan nasional kita juga ditopang semangat gotong royong dan kebinekaan. Keberagaman yang kita miliki bukan kelemahan, justru menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan. Persatuan dan kesatuan adalah benteng pertahanan terkuat. Yang menarik, di era digital ini, perang tidak hanya terjadi di medan tempur konvensional. Perang siber, propaganda, dan perang ekonomi bisa sama destruktifnya. Karena itu, literasi digital dan ketahanan informasi masyarakat harus terus ditingkatkan. Industri pertahanan dalam negeri juga perlu terus dikembangkan. Kemandirian dalam produksi alutsista akan memperkuat posisi tawar Indonesia. Kerjasama dengan negara-negara maju dalam transfer teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Peran masyarakat sangat vital dalam ketahanan nasional. Kesadaran bela negara, kewaspadaan terhadap ancaman, dan partisipasi dalam pembangunan adalah bentuk kontribusi nyata. Setiap warga negara adalah komponen pertahanan. Tapi jangan khawatir berlebihan. Indonesia punya pengalaman panjang dalam menjaga kedaulatan. Dari masa kemerdekaan hingga kini, kita telah membuktikan mampu menghadapi berbagai tantangan. Yang terpenting adalah kesiapan dan pencegahan. Infrastruktur vital seperti pembangkit listrik, telekomunikasi, dan sistem transportasi juga harus dilindungi. Gangguan pada sektor-sektor ini bisa melumpuhkan aktivitas nasional. Sistem pertahanan berlapis menjadi keharusan. Cadangan pangan dan energi juga krusial. Ketahanan pangan dan energi adalah bagian dari pertahanan nasional. Diversifikasi sumber daya dan pengembangan energi terbarukan perlu dipercepat. Pendidikan dan pelatihan pertahanan untuk masyarakat bisa ditingkatkan tanpa menciptakan militansi berlebihan. Pemahaman tentang tantangan keamanan kontemporer akan membangun kesadaran kolektif. Intinya, pencegahan konflik harus menjadi prioritas utama. Membangun pertahanan yang kuat bukan untuk berperang, tapi justru untuk mencegah perang itu sendiri. Perdamaian adalah investasi paling berharga. Nah, sobat, begitulah pembahasan kita hari ini. Semoga memberikan perspektif baru tentang pentingnya menjaga perdamaian dan kesiapan menghadapi tantangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.